Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 16 Juli 2022 dalam pekan biasa ke-15 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika, bab 2, ayat 1 sampai 5. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Pada waktu fajar mereka melakukannya, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Bila menginginkan ladang, mereka merampasnya. Bila menginginkan rumah, mereka menyerobotnya. Mereka menindas orang bersama isi rumahnya, dan manusia bersama milik warisannya. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan. Sungguh, aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kalian takkan dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kalian takkan dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu, orang akan melontarkan sindiran tentang kalian dan akan memperdengarkan suatu ratapan. Mereka akan berkata, "Kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu, tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaat Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, janganlah Kau lupakan orang yang tertindas. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan diri-Mu dikala aku kesesakan? Karena congkak, orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancang.
fasik itu dengan batang hidupnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Ya Tuhan, janganlah Kau lupakan orang yang tertindas. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ya Tuhan, janganlah Kau lupakan orang yang tertindas. Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamu-lah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim, Engkau menjadi penolong. Ya Tuhan, janganlah Kau lupakan orang yang tertindas. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dalam diri Kristus, dan mempercayakan warta pendamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 12 ayat 14 sampai 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Dengan keras, Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak,
Suaranya tidak akan terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setia dan pengharapan. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda, Shalom. Allah memanggil kita untuk maju dan mewartakan Injil, menghadirkan wajahnya di dalam masyarakat dunia. Dia juga memanggil kita untuk menjadi teladan dan penyembuh. Kita mungkin tidak dapat melakukan keajaiban-keajaiban. Namun dengan talenta kita mampu menghibur yang berduka, menyembuhkan orang lain dengan cinta, perhatian, dan juga karya kita. Dan bahkan mungkin membawa seseorang hidup kembali dengan cinta dan kehadiran kita yang menyembuhkan. Kesetiaan menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Penolakan-penolakan dari lingkungan sekitar dalam menghadirkan wajah Allah di tengah masyarakat menjadi sesuatu yang wajar kita temui. Perbuatan yang kita anggap baik belum tentu diterima dengan baik, sehingga banyak di antara kita yang kemudian menjadi lemah dalam menggaungkan sebuah kebenaran. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda, dalam bacaan Injil hari ini kita bisa merenungkan bahwa Yesus sungguh taat pada kehendak Bapanya di segala pekerjaan dan pelayanannya. Semuanya didasarkan pada kehendak Bapanya dengan misi untuk menyelamatkan umat manusia dan ditunjukkan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Tantangan yang dihadapi Yesus secara nyata adalah penolakan dari orang-orang Farisi. Kehidupan Yesus menjadi sebuah cermin bagi kita sekalian, bahwa berjuang menegakkan kebenaran, tidak semua orang bisa memahami dan menerimanya. Hanya kesetiaan dan pengharapan kepada Allah saja yang mampu memotivasi kita untuk tetap terus berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Matius 12 ayat 20. Bacaan Injil hari ini meneguhkan kita untuk selalu berbuat baik. Dan kita juga patut berbangga bahwa kita diperbolehkan mengalami pengalaman yang sama dengan Yesus. Allah akan selalu hadir dan menjadi rekan seperjalanan kita, walaupun kita dalam kondisi yang paling lemah sekalipun. Marilah tetap berbuat baik dalam menyuarakan sebuah kebenaran, dengan semangat menghadirkan keselamatan dari Allah. Kita jadikan kasih menjadi hukum yang tertinggi. Ketika orang mengasihi, ia akan menjalankan aturan dengan baik. Karena kasih itu yang menjadikan hukumnya, dan segala sesuatu yang kita perbuat lahir dari kasih itu sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk sapaan-Mu di hari ini. Kami memohon, berilah kami kekuatan untuk mewartakan firman dan kasih-Mu di dunia ini. Mampukan kami untuk mengutamakan-Mu di dalam segalanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.